Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, Engkau berkati ibadah RGT ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dengan kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Jikalau di saat ini kami diizinkan Tuhan untuk kembali bisa mendengarkan firman Tuhan, adalah suatu anugerah terbesar ketika Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Inilah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dapat mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas satu tema dan topik menarik pada saat ini, yaitu bagaimana kita diajak untuk menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Allah. Jadilah sempurna di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Karena waktu kita tidak akan membaca seluruhnya, saya akan membacakan bagi kita di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Lompat ke ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian aku menjawab firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah kita yang dapat membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Suatu pertanyaan umum, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa menjawabnya. Jikalau Bapak Ibu bersama dengan keluarga atau rekan-rekan yang lain, saling bertanyakanlah pertanyaan ini. Ini pertanyaan saya buat kita semua. Bisakah saya hidup sempurna di dunia ini? Silakan Bapak Ibu mempertanyakan dalam hati, mungkin berpertanyakannya kepada keluarga atau pada rekan-rekan yang mengikuti dan menonton video ini. Bisakah saya hidup sempurna di dalam dunia ini? Bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah sempurna, hidup yang sempurna di dunia ini, secara umum dan secara manusiawi, kita pasti akan mengatakan bahwa kesempurnaan itu hanyalah berasal daripada Allah. Hanya Allah yang punya kesempurnaan. Kita terbatas. Kita tidak mampu hidup sempurna di hadapan Allah. Karena apalagi kita masih hidup di dunia ini, tidak bisa kita sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini pertanyaan menarik, di mana secara umum orang-orang pasti akan menjawabnya demikian. Tetapi jikalau saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini, merenungkan pertanyaan ini, apakah saya bisa menjadi orang yang hidup sempurna di dunia ini? Saya katakan kepada Bapak Ibu, bisa. Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk kita memiliki pemahaman secara berlebihan, kita hidup secara sempurna, secara berlebihan. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat kenapa alasan saya bisa mengatakan bahwa kita bisa hidup sempurna di dalam dunia ini. Bapak Ibu, dalam perenungan saya menemukan minimal ada 3 alasan kenapa kita bisa hidup sempurna. Dan ini pun bersumber dari dalam Alkitab. Alasan pertama, karena Yesus yang memerintahkan kita untuk menghidupinya di dunia ini. Di bagian ayat yang kita baca tadi, Matius 5 ayat 48 mengatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa engkau akan hidup sempurna itu ketika ketika kembali kepada Allah di sorga nanti. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan meminta kita untuk hidup sempurna sekarang dan ada di dunia ini. Begitu juga dengan beberapa ayat-ayat Alkitab lainnya yang mengatakan bahwa engkau harus hidup sempurna. Rasul Paulus ketika mengirim banyak pesan kepada jemaat-jemaat, dia juga mengatakan demikian. Bahwa kesempurnaan dalam tubuh Kristus itu harus dibangun. Engkau harus sempurna, sempurna, dan sempurna. Di dunia ini, kita bisa hidup sempurna di hadapan Allah. Itu alasan pertama yang saya ingin bagikan kepada kita. Alasan kedua, bahwa Yesus yang memampukan untuk bisa hidup sempurna di hadapan Allah. Yohanes 17 ayat 23, ketika Tuhan berdoa di hadapan Allah, di hadapan Bapa, Dia mendoakan murid-muridnya. Yesus katakan, seperti Bapa dan aku adalah satu, demikianlah aku hadir di dalam kehidupan para mereka murid-muridku menjadi satu dengan mereka. Supaya kesempurnaan itu terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang mendoakan hal itu. Tuhan Yesus yang berdoa agar hal itu terjadi dalam murid-muridnya. Yang pastinya itu pun juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang mampukan kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah hanya melalui keberadaan Tuhan Yesus yang mau masuk di dalam hati kita. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, saya ingin mengajak kita untuk merenungkannya bersama-sama. Bahwa Tuhan yang menilai kehidupan sempurna itu, Bapak Ibu. Matius 19 ayat 21, ketika seorang anak yang menurut saya luar biasa hidupnya mentaati hukum Taurat. Dia adalah orang yang sangat kaya. Dia mentaati hukum Taurat dari dia kecil sampai dia besar. Dan ketika ia mendatangi Tuhan Yesus dengan kebanggaan akan hal itu, Tuhan Yesus katakan satu hal. Jikalau kau ingin
hidupmu sempurna. Jualah harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Tapi disitulah kegagalannya Bapak Ibu. Disitulah kegagalannya. Ia pergi meninggalkan Yesus karena dia tahu dia punya banyak harta dan dia tidak mampu melepaskan hal itu di dunia ini. Bapak Ibu, ingin saya katakan bahwa yang dapat menilai kesempurnaan itu hanyalah Tuhan. Kita tidak dapat menilai kesempurnaan itu. Maka dari itulah Tuhan yang memampukan memberi penilaian itu. Tuhan Yesus katakan kepada pemuda itu, kalau kau mau sempurna, tinggal menjual hartamu. Kau sudah lakukan semua yang baik kok sejak kecil. Tidak ada salahnya. Hanya satu lagi, jual milikmu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Tapi dia tidak mampu, disitulah letak tidak kesempurnaannya. Disitulah kita yakin bahwa Allah lah yang menilai apakah kita bisa sempurna atau tidak. Nah, dari tiga alasan inilah saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir. Dan harusnya itulah yang menjadi kebanggaan kita Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, bukan? Justru karena Ia adalah Allah yang sempurna, itu adalah Allah yang mengajak umatnya pun untuk hidup sempurna. Sekali lagi, Allah yang sempurna adalah Allah yang mengajak umatnya untuk hidup sempurna. Disitulah letak kemahakuasaan Allah dan kesempurnaan Allah ketika Ia mau mengajak kita untuk hidup sempurna juga di hadapannya. Allah yang sempurna menginginkan umatnya juga hidup sempurna. Maka dari hal itulah kita dapat mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Orang melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, itu terlihat dari mana? Dari diri kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kita hidup sempurna, kita memperkenalkan Tuhan juga yang sempurna. Nah Bapak Ibu, jikalau kita berbicara masalah kesempurnaan, harus didasari dengan definisi yang pastinya. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks yang kita baca tadi di dalam Matius 5 ayat 48, kata sempurna itu di dalam penjelasan secara Yunani itu tetap memiliki arti ya sempurna, perfect, komplit. Tidak ada arti lain yang menjelaskan hal itu. Tetapi inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Izinkanlah saya untuk memberikan definisi tertentu tentang kesempurnaan kepada kita semua untuk kita pahami. Dari tiga alasan yang saya temukan itu, izinkanlah saya membagikan definisi kesempurnaan buat Bapak Ibu, supaya kita memiliki pegangan seperti apa kesempurnaan yang Tuhan inginkan kepada kita. Melalui tiga alasan yang saya sebutkan tadi, saya mendefinisikan kesempurnaan adalah demikian, yaitu di mana suatu keadaan Tuhan menilai umatnya mampu menghidupi apa yang dikehendakinya. Kesempurnaan yang saya maksud di sini adalah suatu keadaan di mana Tuhan menilai umatnya mampu menghidupi apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu, yang Tuhan kehendaki dalam hidup orang percaya bukan hanya satu hal Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar percaya. Tetapi bagaimana melakukan seluruh perintah Tuhan dalam hidupnya. Perintah Tuhan bukan cuma satu. Perintah Tuhan tidak hanya dibatasi oleh kita percaya saja. Perintah Tuhan itu banyak. Di dalam kitab Galatia, kita sudah jelas bahwa buah roh itu memiliki sifat-sifat tertentu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Dan kita percaya bahwa hal-hal seperti itulah yang tidak mudah ditumbuhkan dalam hidup kita. Maka kalau berbicara tentang kesempurnaan yang saya maksud dalam definisi ini adalah berbicara bagaimana Tuhan memproses setiap hal untuk kebaikannya. Untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya dalam hal kasih, Tuhan memproses itu dan Tuhan yang menilai itu apakah sempurna atau tidak ke depannya. Sukacita, Tuhan yang juga memprosesnya. Apakah itu nanti ke depan terus berkembang dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita pun bisa merasakan hal itu Bapak Ibu. Yang Tuhan proses bukan langsung secara keseluruhan sempurna. Jikalau kita mau merasakan proses secara keseluruhan, itu ketika kita kembali kepada Tuhan dan kita bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Disitulah kesempurnaan total yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam dunia ini, saya percaya bahwa kita bisa merasakan sedikit demi sedikit kesempurnaan ketika Tuhan membentuk kita menjadi sempurna serupa dengan Tuhan.
pelan-pelan Tuhan akan membentuknya. Nah, kalau mau berbicara masalah kesempurnaan ini Bapak Ibu, kalau mau berbicara bagaimana kita harus bisa berproses untuk menjadi sempurna, hanya satu jawaban yang saya bisa berikan kepada kita, yaitu semua yang berhubungan dengan keinginan Allah ada di dalam Alkitab yang kita miliki. Ada di dalam buku yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, Bible, Alkitab. Disitulah Tuhan berbicara banyak hal kepada kita untuk supaya kita mau mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Hanya melalui Alkitablah kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Melalui Alkitablah kita dapat mengerti perasaan Tuhan. Melalui Alkitablah kita dapat mengenal siapa yang Tuhan kita sembah. Apa yang Tuhan inginkan. Semuanya di dalam Alkitab dan jelas ada di sana. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jikalau kita meniadakan hal ini, kita malas baca Alkitab, bagaimana kita mau hidup sempurna di hadapan Allah? Bagaimana kita bisa merasakan pemulihan dari Allah? Jikalau kita ingin membaca aja isi hati Tuhan, kita tidak ingin, bagaimana kita mau hidup sempurna di hadapan Allah? Jangan pada akhirnya kecewa terhadap orang Kristen jikalau kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang mungkin hidupnya tidak sepadan dengan kehidupan kekristenan. Yang pastinya itu karena kurang membaca Alkitab. Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari secara pribadi membawa diri untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, gereja sudah memfasilitasi seluruhnya. Setiap hari kita mendapatkan perenungan yang dikirimkan. Baik pada orang tua maupun di sekolah minggu juga ada renungan yang selalu setiap hari dikirimkan. Apakah kita mau pakai momen itu untuk mau merenungkan firman Tuhan? Atau justru karena itu kita meninggalkan? Kita menganggap itu hal biasa saja. Hal itu berlalu begitu aja. Pakailah kesempatan ini untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena disitulah bagaimana cara Tuhan berbicara untuk hidup kita menjadi sempurna di hadapannya. Bagi kita orang tua terhadap anak, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membimbing anak-anak kita mengenal dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita membawa mereka untuk bisa mengenal dan berjalan di dalam rancangan Tuhan. Bukan kepada apa yang kita inginkan. Bukan pada keegoisan kita mendidik anak. Tetapi bagaimana kita membawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan lebih indah, lebih dalam. Sehingga mereka berjalan melalui jalan Tuhan. Engkau sebagai anak-anak, Tuhan katakan kau memiliki orang tua. Sayangilah orang tuamu. Kasihilah mereka. Cintailah mereka. Semasa mereka masih bisa hidup di dunia ini. Jikalau orang tuamu memiliki kekurangan, janganlah takut. Karena Tuhan memakai dirimu untuk memperlengkapi orang tuamu. Tuhan memakai hidupmu. Engkau yang mengenal Tuhan dengan lebih baik mungkin. Tuhan pakai hidupmu untuk bisa menjadi berkat juga bagi orang tuamu. Bagaimana juga di dalam pekerjaan kita? Engkau yang menjadi seorang bos, tunjukinlah kesempurnaan Allah itu di dalam dirimu. Bagaimana ketika engkau meminta bantuan karyawanmu, ketika engkau berbicara kepada karyawanmu, demikian juga dengan karyawan terhadap bosnya. Bagaimana kehidupan pekerjaanmu terhadap bos dengan segala standar dan aturan-aturan yang ada. Engkau menjalaninya dengan tidak mengurangi suatu apapun. Kau tunjukin bahwa dirimu adalah anak Allah. Disitulah orang akan melihat kesempurnaan Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengatur semuanya itu dengan baik. Tuhan mau memakai kita dengan baik untuk hidup sempurna di hadapannya. Bapak Ibu, berbicara masalah kesempurnaan, saya percaya bahwa itu tidak terlepas dari bagaimana kita yang mengetahui kelemahan hidup kita. Kita yang mengetahui kelemahan diri kita. Saya senang ada satu film yang saya nonton. Di dalamnya menceritakan bagaimana seorang itu sedang down karena dia mendapat penghinaan khusus dari keluarganya.
Dia dipermalukan oleh keluarganya karena dia memiliki kekuatan tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Keluarganya menghina dia, menganggap dia kalau bisa ya sudah kau di rumah aja, nggak usah kau menunjukkan dirimu sebagai seorang yang punya kekuatan, cukup. Nah, tetapi ada satu orang yang memberikan nasihat kepada dia. Ketika anak ini tetap terus berjuang ingin diakui, tetapi masih teringat kembali kepada perkataan-perkataan keluarganya bahwa dia itu tidak sempurna, engkau itu lemah, engkau tidak memiliki kekuatan apapun, engkau payah. Seseorang mengingatkan kepada dia demikian. Janganlah malu ketika orang mengatakan engkau lemah, tetapi malulah karena engkau menyimpan kelemahan itu. Menurut saya ini perkataan menarik Bapak Ibu, karena kebiasaan manusia, terkhususnya orang Kristen pun, ketika ia diperhadapkan dengan suatu keadaan, Tuhan ingin supaya kita tuh naik level peringkat yang lebih tinggi, hidup yang sempurna dengan Allah, terkadang suka mencari alasan. Kita terlalu kadang melihat kita ini lemah, kita tidak mampu, bahwa kita membiasakan diri kita untuk terlihat lemah di hadapan Allah. Itulah kebiasaan orang-orang manusia Bapak Ibu ketika jatuh di dalam dosa. Maka saya ingin mengajak kepada kita, janganlah pernah malu jika orang menghina kelemahan kita. Harusnya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat mau mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Tetapi malulah kalau kita selalu menyimpan keburukan kita, kelemahan kita, dan kita selalu tanamkan itu tanpa membuat kita bertumbuh. Malulah akan hal itu Bapak Ibu. Malulah jikalau kita masih menyimpan akan hal itu. Firman Tuhan menguatkan kita. Ketika Tuhan mau mati bagi kita, Tuhan tidak sembarangan Bapak Ibu. Dia dipermalukan. Bahkan Tuhan yang mau turun menjadi manusia, kalau menurut saya sebenarnya itu tidak layak. Sesuatu yang tinggi mau merendah, sesuatu yang tidak layak. Tetapi Tuhan ambil itu. Tuhan tidak peduli bahwa dia akan dipermalukan seperti apa. Mau mati menebus hidup kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan malunya itu diperhitungkan ke kita. Justru dia menanggung semua malu itu untuk hidup kita. Apakah kita harus menyimpan hal itu Bapak Ibu? Apakah kita harus menyimpan hal itu? Kita menyimpan kelemahan kita. Kita malu jikalau dunia melihat kita berbeda. Kita malu jikalau orang mengatakan kita berbeda. Kita malu ketika kita berbuat baik, kita berbuat benar di hadapan Tuhan. Sedangkan di mana lingkungan kita berada, orang-orang menganggap kesalahan itu adalah hal yang wajar. Kita malu mengungkapkannya. Malulah jikalau Bapak Ibu masih menyimpan kelemahan itu dalam hidup kita. Maka saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan inginkan kita hidup sempurna. Bukan ketika di surga nanti, tetapi ketika kita masih ada di dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa tetap mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup ini. Kita menerima Tuhan, biarlah Tuhan berbicara dalam hati kita. Tuhan sendiri yang juga akan membantu kita menyempurnakan hidup kita. Semuanya berkenan di hadapan pada Allah dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kami sadar kami manusia lemah, kami manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan hal itu di hadapan kami. Tuhan menanggung semuanya itu di salib. Dan Tuhan memberikan hidup baru kepada kami untuk menjadi orang-orang yang bisa hidup sempurna di hadapan Allah. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk dapat mampu hidup sempurna di hadapan Allah, hidup baik di hadapan Allah, sehingga kami hidup itu berkenan di hadapan Allah. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan, orang-orang dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, hari lepas hari, bertambah terus anugerah Tuhan dalam hidup kami, menjadi berkat bagi semua orang, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyayangi dan mengasihi kami. Di dalam waktu yang indah ini, izinkanlah kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengizinkannya untuk kami dapat menaikkannya di hadapan-Mu dan melayakkannya untuk bisa menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bagi kondisi Indonesia pada saat ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai bangsa kami, Engkau yang selalu melindungi bangsa kami, pemerintah yang sudah Engkau pilih bagi bangsa ini untuk memimpin daerah-daerah kami. Kiranya Engkau juga yang selalu sertai dan Engkau selalu pimpin mereka. Memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk Tuhan bisa menyertakan mereka memimpin perjalanan bangsa kami juga dengan baik. Di dalam segala permasalahan yang ada, di dalam perjalanan perekonomian sosial yang ada, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan untuk selalu berdoa bagi bangsa kami. Dalam segala permasalahan yang ada, kiranya Tuhan juga ikut campur. Kami merindukan bangsa kami ini pulih di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi beberapa daerah di dalam masa-masa ini, masa-masa harus menghadapi bencana-bencana yang ada, khusus beberapa tempat harus menghadapi kebanjiran besar. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan tetap penghiburan bagi orang-orang yang terkena bencana. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, cukupkanlah segala yang mereka butuhkan. Sehingga dalam kehidupan ditimpa bencana pun, mereka tetap terus melihat Tuhan tidak pernah pergi dan meninggalkan mereka. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa bagi gereja kami tempat ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai dan memimpin perjalanan gereja kami hingga sampai saat ini. Kiranya keberadaan gereja ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja di lingkungan ini, terkhususnya di Kota Palu. Berdoa bagi para hamba Tuhan, para majelis, dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, pengurus komisi, orang-orang yang melayani Tuhan, kiranya Tuhan sertai. Bahkan pada jemaat-jemaat Tuhan yang selalu terus mendukung dan mendoakan bagi gereja ini. Kiranya Engkau yang selalu tetap melihat dan menuntun hidup kami. Kau pakai gereja ini sebagai tempat pertumbuhan rohani kami. Kau pakai gereja ini untuk dapat mengingatkan kepada kami begitu besar cinta Tuhan pada hidup kami, hari lepas hari. Dan Tuhan, kami tetap terus berdoa. Kiranya Tuhan yang selalu tetap terus menyertai gereja-gereja tempat cabang gereja ini berada. Para hamba Tuhan di sana, para majelis, dan para jemaat yang tetap terus berkumpul berdoa dan beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin kehidupan mereka. Kau berkati dan Kau cukupkan segala kebutuhan gerejamu di sana. Sehingga perjalanan gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, bisa menjadi berkat di lingkungan setempat. Kami tetap terus berdoa bagi para misionaris yang terus bekerja, baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota dan tempat-tempat terpencil. Kami berdoa, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Di tengah segala kebutuhan mereka, pergumulan, kesakitan, dan kehidupan yang harus menghadapi banyak tantangan di dalam pelayanan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami hanya menaikkan doa sebagai dukungan kami kepada mereka. Dan kiranya Tuhan tetap terus memberikan kami hati yang rindu untuk mendukung mereka, untuk mendukung badan-badan misi yang ada. Sehingga melalui kami pun, kami tetap terus menjadi alat yang Tuhan pakai. Pelebaran tangan Tuhan melalui pelayanan misi dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan. Kami berada, kami siap bagi Tuhan saja. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan.
Kami tahu jauh daripada sempurna, dan kami tahu masih banyak yang kami ingin sampaikan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan, dan kita menutup ibadah kita juga. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Dalam perjalanan ibadah kami mengucap syukur Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk bagi kami. Kiranya pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami mengingatkan hidup kami untuk tetap terus hidup menjadi orang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tidak banyak yang bisa kami berikan dari apa yang besar Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan pakailah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan pekerjaan tangan Tuhan bagi gereja ini. Dan Tuhan berkatilah kami yang telah memberikan maupun belum sempat memberikan, sehingga di momen ke depan izinkan kami juga memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan saja. Dan Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami, memohon berkat daripada Tuhan untuk selalu menyertai hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati hidup kami, Tuhan berkati dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati dalam pendidikan kami, Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati dalam segala aspek kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami memancarkan cinta kasih Tuhan terhadap
orang-orang yang belum mengenal pada Tuhan. Dan mohon berkat daripada Allah Tritunggal itu selalu menyertai hidup kami, dan semuanya itu pun untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan